Ada suara Ade Paloh selain di yang tadinya buat Puan guide. ya. Iya, tadinya buat guide, tapi akhirnya kalian pakai. Akhirnya ini kayaknya artefak nih. Iya. Jadi berdakwah itu terhalang tiap kali saya dakwah, kopi dangdut. Nyanyi, bukan hanya berdakwah, orang suruh nyanyi. Nyanyi juga nggak tapi Om? Apa? Nyanyi juga nggak tapi? Ya, nyanyi. Diikutin. Ya, Mereka. Kalau ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Dak dik duk detak jantungku, ser bunyi darahku. Dak dik duk detak jantungku, ser bunyi darahku. Yes, bohong banget ya nggak tepuk tangan di sini, nggak pernah denger kopi dangdut, nggak suka kopi dangdut. Fahmi Sahab. Kopi kayak rasanya ada dangdutnya di. Oh gitu ya, oke. Halo music lovers, apa kabar lagi? Thank you udah ada di depan layar kaca Nusantara TV karena kita bakal ngobrol lagi. Ngobrolin soal musik, ngobrolin soal musisinya, tentang perjalanan karir mereka. Apa sih yang baru dari mereka? Karena setiap musik pasti punya cerita. Dan itu semua tentu saja bisa lo semua saksikan dan nikmati di Soundcore Podcast Spesial Ramadan. Nah, kita udah kedatangan, tarik nafas dulu, legendnya dangdut. Lagunya nggak mungkin nggak ada yang nggak kenal gitu. Baru denger deg-deg-degnya aja, gendang dangdut aja udah tahu kopi dangdut. Langsung aja kita panggil lagi, kita sapa lagi Om Fahmi Sahab. Assalamualaikum Om. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Fah juga apa kabar? Alhamdulillah. Didampingin juga sama, nanti pengen tahu nih ada manajer juga di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol juga ya pastinya ya. Tapi sebelum kita obrolin, karena ini kan Soundcore spesial Ramadan, ada hal yang berbeda juga dari Om Fahmi nih, dari selain kopi dangdutnya. Nah, kita akan ngobrol soal single-single religi. Ternyata udah banyak juga ya Om ya, single-single religinya Fahmi Sahab. Tapi kita pengen nostalgia lagi sama kopi dangdut. Pengen dong music lovers tuh mungkin yang angkatan saya sih mungkin ya yang taunya denger kopi dangdut mungkin karena dinyanyiin sama orang tua. Saya kelahiran 80-an sih. Masih kecil banget. Masih kecil. Seumur orang tua. Tapi ini. Tapi zaman dulu masih kecil orangnya yang apa? Ingat kopi dangdut ini. Padahal masih makanya. kecil ya. Jadi itu benar-benar kopi dangdut itu nggak bisa dipungkirin, itu lagu lintas generasi, lintas era, selintas umur, budaya dan bangsa bahkan ya. Nah, Om, mungkin yang kita nggak tahu dari kopi dangdut, apa sih sebenarnya, ada nggak fakta-fakta keren yang nggak diketahui sama orang-orang soal kopi dangdut? Banyak kalau masalah ini aja. Apa namanya? Saya pribadi ya. Itu waktu itu saya lagi wah-wahnya. Saya nggak tahu lagi wah-wahnya itu, saya nggak tahu. Tahun berapa tuh berarti? Iya tahun itu, tahun 90-an ya. 90, 91. Awal, oke. 90, 91 ya. Nah itu saya lagi, biasa kan ada patas 11 itu. Waduh, patas. Yang dari kota mau ke Cawang. Rumah saya di Tebet dulu. Begitu saya nyetop patas, orang ini turun semua. So, kenapa ini? Saya tuh pikirnya singkat aja. Itu orang datang ke saya, kenapa ini? Mungkin copet, karena dulu suasana rawan gitu. Patas terkenal ya? Iya. Saya lari, rupanya penggemar. Tunggu. Okay. Jadi, rupanya ini mengubur saya karena tahu soal kopi dangdut. Nah itu maka saya ngetop mendadak itu nggak ngeh gitu. Oke. Tapi ini bener nggak sih kopi dangdut itu sebenarnya rilis pertama kali itu justru malah di Tokyo, di Jepang gitu. Iya. Dan memang adaptasi dari lagu Brazil dan Jepang, Maliando Cafe sebenarnya. Terus dibawa ke Jakarta, ke Indonesia, jadi gimana? Di sana tuh ada top lagu yang top, Maliando Cafe. Maksudnya bukan yang top, yang sesuai beatnya itu dengan dangdut. Oke.
Kalau top belum top sih, hampir tenggelam tuh lagu itu, nggak Berarti pernah diinget lagu orang. originalnya gitu Iya, ya. nggak pernah didengar orang di Jepang juga nggak pernah dengar. Cuman orang Jepang itu produser ini nyari lagu-lagu apa yang dekat sama dangdut gitu. Nah, ketukan apa namanya Maliando lagu Cafe. itu Maliando Cafe itu sama dengan dangdut, lagu itulah dipilih. Nah, waktu mereka datang ke Indonesia, mereka bagaimana nih ini lagunya, bingung, nggak ngerti. Kebetulan saya dipanggil. Kebetulan maaf saya itu bisa bahasa komunikasi lah sama Iya. dia. Yang lainnya pada nggak ada budak, nggak ada gitu. Akhirnya, Belum banyak yang ya, belajar. zaman dulu tuh teman-teman manggut-manggut aja, apa iya aja gitu kan. Akhirnya udah dipakai lah lagu itu. Oh, saya bilang kalau sana Malian Cafe, kalau di Indonesia kopi dangdut. Oke, makanya muncul nama itu. Iya, oke, dibikin sama saya lagu apa namanya liriknya kopi dangdut. Saya yang bikin. Oke. Lengkap selesai, malah saya nyanyiin di meja itu. Oh ya bagus. Versi Indonesianya ya. Dia sangat respon sekali. Nah, cuman waktu itu saya nyanyi dalam keadaan sakit mah tuh. Dan nggak tidur lagi. Itu fakta ininya ya, fun fact-nya. Iya, sakit mah dipaksa nyanyi lagi. Saya tidur sebentar 1 jam kali. Belum mandi, belum bawa langsung tik vokal itu ya sekali tik gitu. One take. Padahal Dok, baru tuh. sampai rappingnya tuh ada musik. Wah, kosong musik, saya tantem aja langsung. Pakai rapping itu yang nggak dibikin-bikin, itulah yang asli. Dak digduk, Iya. bunyi dadaku itu ya. Karena saya itu emang gaya saya begitu sehingga telnya itu pas berhentinya. Oke. Nggak ini kepanjangan atau kependek, enggak begitu. Kata-katanya juga pas gitu kan. Ya udah. Ambil sudah selesai. Ya badan saya lemas waktu itu. Masuk ke ruang studio, belakang studio itu, ya studio kalau nggak salah itu. Begitu masuk, saya bilang, jelek hapus aja. Oh jangan, bagus, good. Yang paling original gitu Iya, ya. good. Tag pertamanya. Suruh ditebak-tebak saya, kayaknya bangga benar sama saya. Sakit dan Padahal dia nggak tahu tuh lagi sakit mah Iya. tuh. Oke, berarti singkat cerita itu sebenarnya awal sejarah dari kopi dangdut sebenarnya malah dari negeri seberang Iya, gitu ya. seberang. Baru Iya. akhirnya dari situ dibawa ke Indonesia Bawa ke dan Indonesia. booming nih Indonesia. Iya. Oke. Jadi waktu itu meledak di sana dulu. Bulan Mei waktu itu. Nah dikirim ke sini kesibukan. Langsung syuting. Tito aja almarhum tuh TVRI yang syuting kameranya. Begitu. Wah, bungkus. Nah, kalau artis kayak gini juga semuanya kayak gini. Wah, begini nggak capek kita gitu. Apa yang bikin kok saat ini udah Malindo Cafe hampir udah deh itu nggak ada, kayaknya udah nggak akan berlanjut deh itu lagu. Tapi berubah jadi kopi dangdut dibawain sama Om Fahmi Sahab, tiba-tiba Wah itu makanya booming gitu. Malindo Cafe. Nyawanya gitu ya mungkin ya Jadi dari situ. udah mendem gitu lagu di sana tuh Iya. udah mendem Malindo Cafe. Naik lagi tuh Malindo Cafe. Waktu yang pula banyak cuap-cuap orang ini. Wah ini ikut ngomong aja gitu. Saya ketawa aja. Oke. Lihat orang itu masuk di Indonesia. Jangan-jangan sebenarnya maunya langsung kopi dangdut dari Iya, awal ya. sebetulnya jadi Om Wawi meremix ulang ya atau dengan kearifan lokal Di-remake kita ya. lah gitu, di remake gitu. Jadi up kembali gitu kan. Dan diterima. Sorry deh saya ngomong sampai agak sini. terburu-buru karena ngeburu waktu. Iya. Kayak Oke. nge-rap juga ya. Iya. Oke. Nah itu dia berarti nge-rapnya masih ini ya, masih masih ada ya. lanjut ya. Oke. Tapi kalau kita nostalgia lebih jauh, agak lebih mundur lagi dikit. Sebenarnya perjalanan karir Om Fahmi sendiri berawal dari mana sih Om? Anak ini ya, anak Palembang Wong Kito ternyata sebenarnya ya, Wong Kito. Jadi saya itu merantau dari Palembang tahun 73 sama Anwar Fuadi dulu. Oke. Saya pegangin termosnya, gendongin anaknya zaman dulu. Saya belum Langsung jadi tembak apa-apa. Jakarta nih ya. Iya, tiba di Grogol banjir lagi. Iya. ya begitulah. Sampai ya berjuangnya di Jakarta ini nggak mudah. Oke, tapi kalau dari musiknya sendiri masuknya apa? Iya langsung dari dangdut atau ada yang Enggak, lain? saya pop dulu. Katanya dulu pernah nge-DJ. Saya di DJ itu Oh. tahun 70 ya 98 tahun 78 kalau nggak salah. Jadi 5 tahun 4 tahun lah saya nge-DJ. Saya pernah sempat ketemu Mama Lali di diskotik itu. Wow. Sebentar dia Diskotik masuk. mana tuh? Diskotik mana tuh? Boleh tahu Tanamor. dong. Oh, ada yang tahu The best diskotik diskotik Tanamur mana di ada sini? zaman Oh, sekarang. tahu. Nggak Anda tahu. berarti ya udah. Pokoknya the best Usia. Tapi emang Sampai saya tuh paling gitu. ngejurin komentator lah istilahnya. Dibawa ke ini saya diajak teman ke
Labarong, Bali sana. Oke. Wah, itu udah tempat-tempat legend semua tuh ya. Iya. Jadi coba putar lagu setelah kalau mau putar lagu apa. Putar, saya gerak aja. Dem, tek, teng. Sapu tangan saya ambil. Teng, tes. Jadi sesuai musik. beat. Oke. Di situ orang tuh kayaknya gimana ngikutin saya. Dengan gayanya yang juga mungkin zaman dulu kayak ini gayanya aneh ya, tapi itu identitas ya Om itu. ya. Jadi banyak orang Australia, orang Barat lah. Oh jadi mereka Gayanya berasa gitu. bersemangat gitu. Oke. Nah disitulah saya sampai di Oriental itu dipanggil saya sebagai tamu kehormatan aja. Ya, Saya ya. tuh nggak tahu saya tuh bakal jadi top begitu. Gitu Pak. Mendingan gitu ya Bang Fai ya. Tapi Jadi emang- lebih low profile sampai Ya, akhir gayanya si gitu. Om ini kayak gayanya black people. Iya Kayak gitu. Kayaknya Iya, ada kayak gini. stylenya. Oke. Nah, ini berarti kan awal bermusik dari merantau ke Jakarta dari Palembang jadi DJ dulu. Iya. Udah gitu. Enggak, belum Oh, jadi belum tuh. DJ. Oke. Tapi Pak, singkat cerita Mas, artinya kan awalnya justru DJ, Iya. terus baru ke dangdut. Ke dangdut. Nah, tapi sekarang ini udah ada banyak perjalanan yang Om Jadi Fahmi dari berubah DJ, lah ya ke religi jadi ya. DJ itu saya tuh nyanyi lagu pop, lagu jazz, lagu apa. Sampai digelari Stevie Wonder saya teman-teman saya. Paling senang mereka. Nah Langsung pakai baru kacamata. ada dangdut, saya bisa nyanyi lagu dangdut tapi nggak ada yang mau ngerekam. Oke. Dianggap saya itu aneh gitu. Baru si Jepang ini aja. Baru ya. Punya taste yang berbeda. Oke. Kita bakalan lanjut ngobrolin lagi nih perjalanan Fahmi Sahab seperti apa sampai ini sekarang kesini ada hal yang baru yang mau kita bahas juga kan. Karena Oke. sesuai Soundcore Podcast Spesial Ramadan ada single religi nih yang baru Om Fahmi keluarin ya Bang Faya. Nanti kita Betul, ngobrolin betul, juga ya. soal itu ya. Jadi jangan kemana-mana Music Lovers, tetap di Soundcore Podcast Spesial Ramadan. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Marhaban, marhaban syahrul ibadah. Tereng ceng 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 ceng. Emang nggak bisa ini ya, nggak bisa lepas dari apa ya musik yang ya langsung spontanitas gitu ya Iya. Om ya. Oke, balik lagi Music Lovers di Soundcore Podcast Spesial Ramadan masih bareng Fahmi Sahab. Ceng 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 ceng. Om, nah itu tadi judulnya Marhaban Marhaban ya Ramadan. Ramadan. Tapi kalau dikulik-kulik nih di platform musik gitu ya, mungkin di Spotify lah palingnya kayak yang paling banyak. Kayaknya nggak cuman satu single itu Banyak. aja ya Bang Faya. Banyak. Nama judul-judul single-single yang ya berbau religi, yang nyanyiin Fahmi Sahab, yang diciptain Fahmi Sahab kayak banyak gitu Om. Cuman Marhaban yang Marhaban Ramadan ini apa yang spesial? Ya, marhaban itu emang ya saya di waktu musim bulan puasa gitu kan. Ya begitu aja timbul inspirasinya seperti yang sudah-sudah. Dan dari situlah lagu-lagu religi yang lainnya berkembang gitu. Oke, udah berapa? Ingat Om, udah berapa banyak sebenarnya sih? 14. Ada 14. Oh, Music Lovers buat bulan puasa nih, gak ada. Ya boleh lah mulai dengerin musik-musik religi Saya tuh sambil begini bikin begitu tuh buka puasa. mengingatkan orang sekedar nasihat Islami istilahnya. Saya bikin dendang dengan gitar aja ada. Jadi kalau Instrumen orang gitu? iya, gitar kan? aja toh, gitar toh. Oke. Itu orang tuh bisa memikirkan, merenungi. Jadi ujung-ujung terakhirnya terserah kamu. Saya ini hanya menasehati, mengingatkan. Mengingatkan. Oke. Nah, tapi perjalanannya itu lagi tadi dari Tanamur ke Tokyo ke Jakarta seluruh Indonesia terus sampai akhirnya ada hal yang berbeda lagi nih dari Fahmi Sahab, lebih ke religi, bikin Iya. buku kaitannya dengan religi juga dan berdakwah juga gitu ya Om. Iya, buku saya itu judulnya Hubbul Quran. Hubbul Quran. Oke. Waktu itu apa namanya? Saya ingin berdakwah. Jadi berdakwah itu terhalang tiap kali saya dakwah. Oh, kopi dangdut. Nyanyi. Bukan berdakwah. Orang suruh nyanyi. Nyanyi juga nggak tapi Om? Ya, Apa? Nyanyi juga nggak tapi? Ya, nyanyi. Diikutin. Ya, nyanyi. Jadi saya pikir, wah, kenapa nggak bikin lagu aja? Jadilah Kopi Takwa. Jadilah. Oke. Kalau aku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, saya dengar melodi cinta yang saya kedengar suara azan yang menggema.
Oke. Jadi bukannya itu Kayak suara berubah azan, ya. suara azan yang bergema, terasa kembali gelora jiwa takwaku. Karena tertentu kalau lagu azan subuh gitu. Oke, keren. Jadi nah itulah modal saya kalau orang suruh nyanyi ini lagunya. Jadi bukan lagu kopi dangdut norak kalau gitu nyanyi. Iya. Jadinya milih jalur tetap musik, tetap bernyanyi, Iya. cuman jadinya siar agama Iya, gitu ya. agamanya ya. Oke. Nah, Diganti lirik. ini kan single-single Ramadannya kan sebenarnya ternyata udah banyak, ada 14. Nah, Bang Faiz sendiri mungkin dari manajer atau mungkin dari India tapi sekarang ya. India aja kita. Oke, mungkin jadi dari mungkin manajemen lah, juga, dari manajemennya Om Fahmi. kita- Gimana nih biar lebih up gitu loh? Ya saat ini sih kita ini aja ya teman-teman aja atau nanti langsung kita ke platform seperti mungkin ada Spotify dan lain-lainnya promo-promo langsung off air gitu nanti di oke. mana di misalkan Om Pamit kan suka bisa memang bisa berdakwah juga nanti lagunya yang diminta tadi itu seperti Kopi Takwa dinyanyikan lagi gitu loh. Jadi orang pada tahu lagi. Ya berarti kayak showcase lah, apalagi pas showcase-nya. lagi Ramadan. Betul. Enak nih dakwahnya, udah nggak usah pakai ada bintang tamu buat nyanyi lagu religi lagi, Iya. langsung Udah. pendakwahnya All gitu ya. in gitu All kan. in. Iya ada bisa gitu. Gimana Om? Tapi apa yang paling apa ya istimewa dan punya cerita perjalanan religi dari seorang Fahmi Sahab dari lagu-lagu Ya, seperti religi lagu yang udah Hidup. disusun? Hidup, oke. Hidup tak ubahnya bagai air yang di laut, kadang pasang kadang surut kan gitu. Jadi banyak lagi gini-gini akhirnya orang tuh mati. Rambut berubah, muka keriput, akhirnya mati. Seperti bunga layu gitu nungsep nggak bisa tegar lagi. Nah itulah kira lagunya bakal lihat dinyanyi ini. Betul. Di klip. Oke. Jadi lagu saya itu bukan asal-asal lo nyariin lagu ini. Iya, Lagu iya. ini aja lagu Iya, enggak. inspirasinya tuh loh datang Dari pikiran oh begini hidup ini begini. Baru saya susun lagunya. Lagu taubat. Apa? Ya Allah, apa ampunilah aku sehingga aku ini kesepian begitu. Tiada lagi temanku sekarang ini, cuma engkau. Tapi aku nyesel, aku dulu meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban. Sekarang aku butuh kepadamu. Semua orang menjauhi aku, nggak ada yang peduli. Nah itu taubat. Jadi emang kenyataan hidup banyak begitu. Iya, berarti Diambil dari inspirasi hariannya inspirasi juga kehidupan ya. sehari-hari Oke, aja. oke. Jadi orang dengar lagu saya itu bisa memikirkan begini gitu. Jadi nggak walaupun nggak ada duit dapat pahalanya Pak. Iya, jadi pembelajaran juga Iya. dari diri Om Fahmi yang bisa Di-share bagikan, ya? di-share Iya. untuk menginspirasi gitu kan. Oke. Tapi Om ada nggak Om perjalanan religi mungkin sepanjang lagi bermusik. Sorry itu saya mungkin Tanamur itu adalah diskotik paling legend dan wah semua deh tumpah ruah berbagai orang dari berbagai warga negara Oh, juga iya, ada di situ negara, gitu yang iya. keren-keren ada di Jakarta. Itu kata papa saya. Ya, Kan belum bener, lahir, bener. belum pernah nyobain Tanamur gitu kan. Iya, bener. Nah, bener, pasti bener. kan itu banyak hal-hal yang beda banget sama sosok Fahmi Sahab sekarang. Dunia entertain juga kan kita taunya kan yang wah gemerlap yang wah gitu deh, banyak hal-hal yang happy-happynya aja gitu. Negatifnya mungkin juga ada. Nah, ada nggak perjalanan yang paling Ya itu menyentuh? waktu saya mau berhenti itu. Kayaknya saya tuh masukin perasaan apa. Berhenti Itu bermusik nangis gitu saya, ya maksudnya? Allah kenapa aku berada di sini. Setelah orang pada pulang semua. Kenapa aku berada di tempat begini. Jadi protes sama diri kita sendiri. Akhirnya aku ambil anduk buat aku mandi. Aku bentangnya jadi di lantai dan satu jadi sejadah. Sujud. Nangis itu. Jadi begitu setelah itu besoknya bro bapak Iya. galak gitu. Bos saya bentak-bentak. Terus lipstick itu saya ambil saya coret-coretin di tempat toiletnya. Toilet. Panggil Mi sini. Kenapa ngajak berantem? Saya bilang gitu. Oh langsung diam. Itu enggak. Bagaimana kabar soal atau bini lo? Oh nanya bini lah. Bukan urusannya apa. Ini nanya bini. Saya bilang. Nah akhirnya udah. Dikasih pesangon. Saya udah. Intinya malah dipecat gitu ya. Dari situlah ada hal yang tapi kan Om Fahmi kan keluar dari situ setelah udah lepas dari nggak DJ lagi kan dangdut di musik kan Enggak, habis dari situ saya berangkat ke Arab. Oke. Jadi karena saya mimpi bertemu Bung Karno. Dikasih keris saya berangkat ke Arab dah. Sudah berangkat ke Arab kerja di Arab. Rame lagi di Arab gila. Kopi dangdut lagi tetap ya? Bukan, Oh, bukan, beda. Ada. Tahun berapa masih 80-an. Dari DJ. Oke, dari DJ itu. Oh, rame di Arab. Apa namanya di panggung lah, panggung dangdut.
Jadi di mana tempat saya tinggal di situ rame gitu. Jadi udah tahun 83 saya pulang. Saya nyanyi di kafe-kafe lah. Lagu barat, lagu apa. Iya. Kafe itu kafe lah di Jakarta ini. Nah dari situlah sekian tahun sampai terakhir saya dinyanyi di kafe besar di Palembang. 89 saya balik lagi. 89 ya 90. Ya. Langsung disambut sama Jepang gitu. Iya. Produk lagu. Oke. Iya, tapi maksudnya tuh dari perjalanan itu tadi ada nggak sih pengalaman spiritual? Mungkin bisa disebutnya gitu ya, atau yang paling bikin Om Fahmi tuh putar balik lah. Ya udah jadi seperti sekarang. Nggak ada, saya gitu. ikut arus saja. Ikut arus saja. Iya. Oke. Nggak ada yang saya bikin juga, baik perasaan saya, sikap saya sama teman-teman, apa perjalanan hidup Iya. saya. Saya jalanin aja, nggak memaksakan diri gitu. Oke. Nah, kalau kita tahu kan biasanya mungkin penyanyi-penyanyi atau musisi lain yang namanya Ramadan ini punya cuan tersendiri, punya rezeki tersendiri. Jadi kadang mereka berpikir memang ada jatahnya tiap Ramadan bikin album atau single religi. Nah, kalau Om Kalau Fahmi ini Sudah lama udah dibikin. lama, Udah lama nggak harus sebenarnya. Ramadan, memang dia berkaryanya udah Saya itu religi produk aja. itu bukan tujuannya duit. Kebanyakan, iya. Wah tujuan musim ini dibikin. Nggak Iya. ada, saya bikin aja semua saya. Nggak laku, nggak pikiran laku Nggak deh. pikirin itunya. Pokoknya saya mendengar itu puas. Kadang-kadang saya pikir ini saya yang bikin bukan ya. Bertanya saya. lupa sendiri atau Kali ya, gimana soal tuh? Om ya. Bertanya dalam hati aja. Sampai saya dengar lagu sholawat itu. Segitu saya dengar, Allah, keluar air mata saya, ini saya yang bikin lah bukan. Begitu. Jadi sampai saya takut dengan lagu itu. Padahal saya yang nyanyi, saya yang bikin musiknya. Oke. Dari 14 mana lagu religi yang paling Om Fahmi ngerasa apa ya? Lagu Allah itu. Iya, yang paling ngena lah. Allah itu. Allah. Oke. Iya. Tahun berapa tuh Om diciptainnya? Ya Ingat gak? kira-kira 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Dari sekarang ya. Oh mungkin apa momennya karena pandemi itu semua orang hidup lagi susah-susahnya tuh. Iya. Saya itu sudah saya bikin, saya lupakan. Nggak pernah saya apa. Seakan saya nggak punya apa-apa gitu. Untung aja saya simpen di komputer saya, di memori masih ada. Kalau nggak waduh hilang. Oke, berarti ya jadi tugas ini ya. Iya, kita- Bank manajer ini yang Dia, mesti dia bilang, sayang bang, nih, abang gitu. nih punya ini, Kolektif. punya ini. Dikasih semangat saya dipompa. Oh saya begini. Ya itu saya bilang dulu kan jadi manajer. Iya, makanya sih dari apa banyak teman-teman juga yang penyanyi ya kan atau seleb gitu kan bertemu kita ingin cover atau menyanyikan lagu Om Fahmi gitu kan. Iya. Itu Om Fahmi tidak ada berapanya atau apa, pokoknya sih siarnya kan yang penting itu dulu lah ya kan. Nanti untuk urusan itu bisa kita bicarakan seperti itu sih. oke. Jadi yang penting bersiar gitu, memberikan pengajaran gitu loh terhadap penikmat musik Indonesia sih. Intinya. Yang penting nggak berhenti di Nggak mungkin berhenti tujuannya nggak berkarya berhenti gitu. berkarya dan itu juga karena syiar nggak berhenti di Om Fahmi gitu iya, ya. betul. Oke. Jadi ada regenerasi juga, teman-teman yang ada yang muda juga, ada yang sudah memang settle jadi Jadi kalau mau cover artis, lagu-lagunya Om Fahmi khususnya yang buat yang lagu religi no problem ya. no problem. Dan Nusantara TV hari ini Iya. khusus ada Fahmi Sahab. Kita bakal ngobrol lagi di segmen berikutnya lagi nih Om. Yuk. Kita pengen tahu buku ya, ada buku sama gimana nih. Siapa tahu ada yang mau ngikutin dengerin dakwahnya Om Fahmi langsung. Kita nanti cek-cek jadwalnya di mana aja ya. Jadi jangan kemana-mana Music Lovers, tetap di Soundcore Podcast. Masih di Soundcore Podcast spesial Ramadan. Nah, balik lagi sama Om Fahmi. Tadi 14 single religi aja itu yang diingat sama Om. Iya. Diingat sama beliau. Iya. Bang Fa bantu ingetin juga ya. Oh iya Banyak pasti, nih pastinya karena nih. banyak banget Yang muda ya. nyarinya yang ketemu di muda, filenya. yang Iya, mungkin, ketemu di filenya. mungkin itu juga udah populer karena udah banyak yang denger gitu kan. Nah tapi sekarang kalau misalnya ada musisi atau mungkin ada penyanyi-penyanyi junior nih atau mungkin yang juga udah terkenal gitu kan ya, pengen dong, saya juga pengen
mengisi Ramadan ini dengan sebuah karya religi tapi nggak punya lagu, boleh nggak sih Om? Oh, boleh Gimana Om aja. gitu Boleh. ngebawain Boleh lagunya aja. Fahmi Boleh Sahab? aja. Mungkin kalau kita tahu balik ke Kopi Dangdut itu kan banyak banget yang cover gitu kan. Nah ini Banyak banget yang cover. Nah Itu- kalau religi, nanti kita balik juga Iya. lagu religinya Fahmi Sahab gimana gitu? jadi begini lah kalau kopi dangdut sampai sekarang Fahim itu namanya royalti itu nggak ada dari Taichiku Record Jepang. Dari awal tuh dari tahun Itu 90-an. si namanya siapa namanya? Si Makoto Kubota itu co-produsernya. Fahmi, I give you 9%. Tiap each one Tiap ada kaset. penjualan. Iya. Nah, 9%, 9%. 9%. Nah itu janji dia sampai detik ini udah berapa puluh tahun nggak ada 1 sen pun dibayar. Dari tahun 90 itu ya. Padahal oke. kalau kata-kata royalti itu kayak gesang tuh dapat royalti ya begitu aja. Kok kita nggak ada? Nah itu jadi saya pikir namanya orang Jepang semodern dia masih haus juga sama duit. Hak-hak orang tuh apalagi di sini. Jangan tanya di sini sih bedain itu sama putih susah. Oke. Nah itu ya dari Kopi Dangdut seperti itu ya. Tapi kalau dari yang permasalahan-permasalahan itu sebenarnya terselesaikan nggak sih Om? Kenapa? Soal royalti sampai saat Kalau ini. di Indonesia ini banyak, apalagi cover itu, yang asal cover lagi itu mental orang-orang itu begitulah. Jadi kita nggak bisa rubah, Oke. kecuali alam yang merubahnya. Oke. Tapi kalau dari gimana? Kalau dari manajemen sendiri untuk Iya sebenarnya karya-karya sangat Fahmi menyayangkan Sahab. ya kalau Oke. hak pencipta itu nggak nyampe gitu ke mereka kan. Karena itu kan mereka juga membuatnya dengan penuh usaha karya. gitu kan ya Om ya. ya karya orisinal Karya gitu. Dan bisa ada suatu lagu tercipta itu kita nggak tahu latar belakang mereka sampai seperti apa kan prosesnya. sampai terjadinya lagu itu yang terus dinyanyikan dapat ketenaran lah itu penyanyi juga. Tapi jadi harusnya memang harus saling toleransi lah. Iya. Saling pengertian gitu kan. Oke. Sama seperti ini mungkin lagi Kalau ramai hal-hal juga ya. begitu sih kebanyakan krisis kejujuran di Iya, Indonesia itu ini balik ke begitu. situ sih. Iya. Tapi kalau untuk yang single religi gimana? Sejauh ini udah ada nggak Om yang nyanyiin song by Fahmi Sahab gitu? Oh yang belum udah- pernah, karena itu belum pernah diizinkan untuk dibawakan orang. Oh, oke. Karena kita mau up lagi juga udah nggak usah gitu kan. Jadi paling ya dari pertemanan aja kita yang mouth to mouth gitu kan, Iya. mulut ke mulut kayak gitu-gitu. Ada gak atau saya sendiri gitu yang ada lagunya Om Fahmi nih gitu kan. Ya udah silakan kalau mau kita ketemu gitu ngobrol-ngobrol nih yang mana cocok buat kamu Iya, gitu iya, kan. iya, iya, Seperti menyesuaikan. itu. Oke. Tapi intinya terbuka ya. Iya. kalau Baru di sini dinyanyikan. deh, baru publikasi deh. Dari Nusantara ini, Waduh. ini ngajak. Oke. Ini Nusantara begini-gini, ya oke jalanin aja. Iya, Oke, iya. marhaban Ramadan. Ya, Marhaban Ramadan ada lagu marhaban selamat soal datang ya Ramadan. Iya, Nabi Muhammad begitu juga Iya, ya. Semoga Oke. berkah ya Ramadan. Iya. Bulan Amin. penuh berkah, bulan penuh berkah, rahmat dari Allah untuk semua umat manusia gitu. Amin. Oh, semoga makin banyak nih single religinya Amin, lagi. Tapi amin. boleh lah Om jadi album lah. Mungkin kalaupun nggak mengharap cuan ya, tapi kan setidaknya Fahmi Sahab nih kita masih ada nih Betul, karya-karyanya yang bisa kita Mudah-mudahan lagi akses. dirintis kalau ada channelnya ya. Insyaallah. Oke. Ini tugas dia nih. Tegas ya Om lah ya. Iya, insya Oke. Allah, insya Allah. Kalau buku, Ya. kalau buku sedikit aja nih. Mungkin waktu kita juga udah nggak panjang. Kalau ada buku, ada dakwah juga. Nih apa yang mungkin bagi penggemarnya Fahmi Sahab. Fahmi Sahab tuh sekarang nggak cuma sekedar kopi dangdut loh, music lovers dan penggemar Om Fahmi gitu kan. Ada nih mungkin dari religi, ya dari jadwal dakwah beliau. Gimana Om bisa mendengarkan atau bertemu sama Om Fahmi? Ya kalau saya tuh kalau bikin buku saya lempar saya lupain. Terus semuanya segala perbuatan baik itu saya lupain sehingga saya nggak pernah ingat wah saya pernah berbuat baik begitu Oke, sifat saya. tapi masih ingat kan judul bukunya yang udah ditulis? Oh itu Hubul Hubul Quran. Hubul Quran. Oke. Tadi yang saya tunjukin tadi Hubul Quran. Iya. Itu masih bisa kita mungkin masih Itu bisa ada di inal beberapa toko. DVD-nya lagi ada DVD-nya gambar-gambarnya. Ya. Oke. Nah kalau musik-musiknya sendiri kita bisa denger di mana aja? Ya di platform-platform itu Spotify, Joox nanti kan mungkin Oke. yang lain-lain juga. Dan juga Om Fahmi sih kemarin-kemarin sih suka TikTokan lah gitu ya. Oke. Oh, iya. Udah Live TikTok gitu kan. ya. Ini Itu ngomong-ngomong juga kayak nanti ini TikTok juga. apa ya? Ada dapat award dari TikTok juga Oh, ya? iya. Oh, iya, Again tapi 2021, kopi dangdut ya. iya. Apa tuh Om? Cerita dikit juga dong Om. Jadi itu lagu Kopi Dangdut dibawain sama siapa nih?
dengan Yang cowok gaya dia itu. sendiri siapa sih Asraf apa? Itu ternyata dapat nomor 1 Nomor juara 1. di apa? Di Di TikTok. Di TikTok. platform TikTok. Oke. Ya, jadi Om. berkat dia juga karena sebab dia juga apa sehingga naik kopi itu kan. Jadi saya juga ikut gitu sama-sama ikut. Yang penting Fahmi Sahab. Tapi kalau dari Om Fahmi sendiri bermusik mau sampai kapan Om? Insya Allah terserah Allah aja. Pokoknya saya itu bernyanyi bermusik sampai sekarang ini. Sampai sekarang, meskipun sekarang Iya. juga udah mau berdakwah juga gitu ya. Tetap harus ada musik di situ ya. Ya karena usia saya begini saya syukuri luar biasa. Boleh tahu Om, spill dong Om. Cie, umur berapa sih Ya sekarang? masuk 69. Wih, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sampai 69 ya sekarang ya. Tapi hal yang paling mungkin keseharian, pengen tahu juga keseharian Om Fahmi yang paling disukain selain bermusik. Olahraga mungkin atau ada Oh dulu saya aktivitas lain? instruktur olahraga. Oh, oke. Instruktur Ingat saya banget dulu. ya. Ingat Iya. banget dengan kostum-kostumnya itu. Iya, jadi apa namanya? Nah, itu saya kena apa namanya apa? Apa nih? Sakit Ulang, apa? saraf. Belakang ini. Saraf kejepit. Jadi itu gara-gara saya tanya wartawan, saya lagi push up gitu. Saya nggak berhenti, saya jawab aja. Akhirnya 2 hari kemudian berasa sakit sini saya. Kejepit. Saraf kejepit. Jadi Tapi kata- sekarang udah lebih slow, udah nggak gitu slow. lagi ya. Tapi Jadi olahraga berhenti masih kata ya. dokter, jangan lagi ngangkat berat-berat, jangan lagi ini berhenti. Akhirnya ngembang begini badan saya. Itu gara-gara berhenti merokoknya ngembang lagi. Wah. Iya. Udah Tapi ngerokok. ya namanya juga ada hal yang berubah dalam kehidupan Iya. seseorang gitu. Tapi yang penting yang kita tahu, Fahmi Sahab tetap ada di sini Music Lovers, iya. tetap bermusik meskipun agak ada yang berbeda begitu ya. Energinya masih kerasa ya, energinya masih kerasa tapi tetap dengan gaya dan cara bermusiknya. Makasih. Makasih Om Fahmi sudah datang di Soundcore Podcast spesial Ramadan kita episode kali ini. Bang Fahmi juga makasih. sama-sama, Cak. Ya, dikawal nih ya supaya kita sih maunya enak nih kalau jadi album nih Om. Amin. Bukan zaman kaset lagi, Pak. Iya ya, iya. Iya. Jadi ya bisa kita Tinggal- dengerin kapan aja dan kapan mana aja. Oke. Terima kasih, sehat terus. Iya. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang menarik lagi dari Fahmi Sahab, boleh nih kita datang lagi ke sana. Cuman ini rambutnya udah berubah kuning. Oke kalau gitu. Music Lovers jangan kemana-mana, kita masih akan ada tamu kita berikutnya masih di episode ini Soundcore Podcast spesial Ramadan. Tetap bersama kami.